Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMI semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman PMI semua, pada sore hari ini, ya menjelang sore hari ini saya melakukan perekaman ini. Nah, kita akan membahas, perkenalkan terlebih dahulu deh. Nama saya Meti Ferasari dan saya adalah tim pengabdi, jadi PKM, pengabdian kegiatan masyarakat 2 di KBRI bersama dengan rekan saya Ibu Dian Sartika. Nah, kami berdua dalam khususnya pada kesempatan ini saya mewakili tim untuk memberikan sedikit ya ulasan tentang berbagai macam keadaan yang ada dan bagaimana tingkat pada dasarnya kan teman-teman PMI selalu dalam keadaan yang begitu banyak stres ya kehidupan kita gitu-gitu ya. Kemudian kita juga banyak, apalagi teman-teman PMI itu jauh ya dari keluarga begitu ya. Jauh dari keluarga, jauh dari anak, saudara, bahkan mungkin suami ataupun istri. Dan harapan kami di sini bisa membantu teman-teman PMI semua agar mendapatkan sebuah insight atau pemaknaan dalam pembicaraan kita pada sore hari ini. Teman-teman PMI, setiap manusia pada dasarnya memiliki luka, dan luka tersebut kadang ada yang bisa segera disembuhkan, tapi kadang ada juga yang tidak bisa disembuhkan. Maka dari itu kita sangatlah penting sekali untuk memahami akan artinya memaafkan, untuk meningkatkan kualitas diri kita atau subjective well-being pada diri kita. Subjective well-being itu apa sih sebenarnya? Subjective well-being itu adalah kualitas hidup di mana kita merasa bahagia akan kehidupan kita, merasa bahwa kita bermakna, merasa bahwa kita memiliki arti dalam kehidupan ini. Dan dengan adanya subjective well-being itu, maka segala permasalahan yang Sobat PMI rasakan atau kita rasakan itu menjadi sebuah bisa dikatakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini saudara-saudaraku yang PMI semua, rekan-rekan PMI semua, pemaafan sangatlah penting. Kenapa? Karena dengan pemaafan itu bukan hanya kita memaafkan diri kita, akan tetapi di sini kita juga memberikan ketenangan batin kepada diri kita sendiri terhadap perilaku hal-hal yang tidak mengenakan. Ya. Dalam pemaafan sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada step-stepnya. Ya, dari yang pertama itu adanya keinginan untuk menghindari pelaku. Ya, pelaku yang telah melakukan kejahatan atau pelaku yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada diri kita. Yang mana diri kita di sini dia dalam arti kata sebagai korban. Kemudian yang kedua, saat kita sudah menghindar, maka setelah itu kita merasa bahwa kita perlu untuk melakukan revenge atau balas dendam, ya, balas dendam. Dan kemudian yang ketiga yaitu keadaan di mana kita sudah bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang yang menyakiti kita. Ya, Rasulullah SAW juga telah memberikan sebuah petunjuk dan contoh dan tauladan kepada kita semua bahwa ada kalanya kita memberikan balasan kepada orang yang melakukan itu akan tetapi bukan atas dasar nama pribadi melainkan atas dasar nama agama. Ya. Kemudian bagi saudara-saudara PMI semua, kita perlu tahu bahwa memaafkan bukanlah perihal yang mudah untuk dilakukan. Memaafkan butuh proses yang begitu panjang agar kita paham bahwa memaafkan ini bukan berbicara tentang pelaku, bukan berbicara tentang orang yang telah menyakiti kita, namun berbicara tentang ketenangan hati kita. Ya, trauma yang telah terjadi itu merupakan bagian dari takdir kita yang harus kita terima. Setelah perjalanan hidup yang panjang, maka dari itu trauma ini akan menjadi bagian yang bisa memberikan hikmah kepada kita untuk menjalani hidup yang oh ya, di masa lalu saya pernah mengalami hal ini. Lalu apa yang sudah kita lakukan?
ya. Dan dengan pemaafan itu kita akan menjadi lebih tenang, lebih bersahaja, lebih wise ya, lebih bijaksana dalam mengarungi kejadian-kejadian kehidupan ini. Begitu. Jadi sobat PMI semua, bahwasanya pemaafan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada interpersonal maupun intrapersonal. Interpersonal bisa kita katakan bahwa pemaafan itu dimulai dari kita terhadap diri kita sendiri, dan interpersonal kita memberikan belas kasihan kepada orang yang sudah melakukan kejahatan terhadap diri kita. Dan dalam hal ini ayo mulai kita berikan tagline kepada diri kita masing-masing bahwa dengan memaafkan maka aku akan lebih bahagia. Begitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.